apa yang akan kita ajarkan ke kawan-kawan semua. Jadi klinik kita ini kan nekenin yang namanya kecantikan berkah. Jadi segala hal yang ada di klinik kita ya antar mahram, walaupun itu mahram itu kita harus ada sekat. Misalnya saat ini kita lagi facialin orang kan, dia terbuka, terurai pakaiannya. Nah itu uh, kita juga mesti didesain uh, sedetil mungkin sampai pasiennya kita tuh ngerasa nyaman. Sebenarnya kalau di dalam dunia kecantikan ada kan, walaupun sama-sama wanita, apalagi kan khusus klinik kita adalah klinik kecantikan wanita. Jadi ya intinya ya kami di situ wanita semua dan kami akan mengurus hanya klien-klien kami yang wanita. Jadi kita di sini dalam soal menata saat kita mengajukan perizinan, itu kita usahakan sekat yang kita bikin itu ya waktu nanti kita menyekat per ruangan, intinya antar satu pasien dengan pasien yang lain itu tidak saling lihat. Karena ada sebagian pasien yang nggak merasa nyaman ya untuk facial bareng-bareng ya, kecuali kalau dia keluarga ya, misalnya tantenya, mamanya, dan dia sendiri. Nah itu semuanya kan wanita, ya mungkin mereka nggak keberatan, tapi kami ditekankan di sini ya kami ada sekat antar mereka seperti itu. Untuk klinik kecantikan ini sendiri, saat kita memasuki ruangan klinik, itu kita denah yang harus kita kita set, karena kan itu menyangkut perizinan. Jadi denahnya sendiri dalam perizinan skincare kan kita nih inginnya ada sekalian ini ya apotiknya, karena kan kita nggak mungkin keluarin resep terus tiba-tiba pasiennya keluar lagi nyari apotik lain untuk ngebikin resepnya kita. Jadi mau nggak mau ya kita bikin juga perizinan kliniknya kita tersebut. Nah ngeset ruangan untuk apotiknya itu, atau nanti kita mau bikin obat atau toko kosmetik, tempat tersebut yang itu di dekat ruangan tamu. Jadi pas masuk itu kan ruangan tamu dulu tuh. Nah pas selesai ruangan tamu baru kita ketemu yang namanya ruangan apotik tersebut. Nah setelah itu dari ruangan apotik ya kita tinggal untuk ngeset ruangan kliniknya kita ya, kita bisa menggunakan lorong. Jadi sekat ruangan itu kita bikin lorong. Nah kita lihat nih, nah ini contohnya ya, denahnya jadi denah itu yang kita butuhkan untuk membuat perizinan. Jadi ada 2 perizinan. Yang selanjutnya kan kita udah bikin nih ceritanya. Nah itu jangan lupa waktu kita bikin, yang kan kita bilang kita jalannya di lorong yang tadi tuh. Nah waktu yang di jalan lorong itu, nah ini dia kita usahakan ya, ini nih jadi ruangan tamunya. Jadi kayak kesannya tuh kita ada dua tempat usaha ya, artinya setiap usaha itu sendiri ya harus ada ruangan tamunya gitu loh. Tapi polanya yang mau kita bikin ya denah yang tadi kita lihat kan, kita sempat bikin yang denah itu ya, walaupun ya dia satu pintu, kita bisa menyiasatinnya untuk menjadi 2 tempat usaha. Itu bisa. Jadi kita ikutin aja prosedur
perizinan itu cukup dengan satu ruko dengan dua tempat usaha. Ya misalnya kita punya ya ukuran depannya misalnya cuman apa namanya, kalau kita pakai ruko ya 4 meter, terus sekat yang ke belakangnya sekitar 15 meter atau lebih, ya itu bisa digunakan tempat itu. Atau kita pilih yang keduanya adalah kita naik, ada lantai 2, itu kita manfaatin yang lantai 2-nya juga untuk perizinan apa namanya, kliniknya kita. Oke, jadi untuk klinik kecantikannya ya yang di bawah kan kita manfaatin adalah untuk apoteknya. Tapi kalau klinik kecantikan yang modelnya rumah juga sebenarnya itu lebih lebih bagus lagi ya. Tinggal kita bikin 2 pintu ya kan. Apa misalnya pintu yang mau ke apotek atau pintu yang apa namanya, yang mau ke klinik. Nah, itu bisa nanti kita terus pantau ya apa YouTube ini yang terutama tentang berbagai bentuk klinik kecantikan. Nanti kita survei. Pokoknya harus terus ikutin YouTube-nya kami dari Kecantikan Berkah. Oke, pokoknya kita akan survei klinik-klinik yang lain ya. Semoga yang ikut dalam pelatihan atau yang ikut menggunakan jasa kami jasa Kecantikan Berkah, pembuat klinik kecantikan, itu bisa lebih memilih mana apa klinik yang sesuai dengan hatinya kita. Kan ada orang seneng nih kliniknya yang modelnya minimalis, ada orang yang senangnya kliniknya oh ya model kayak Jati. Nah kayak Jati ya, model kayu-kayu, itu bisa apa kita nanti kita lihat ya di klinik-kliniknya orang, nanti kita survei ya. Oke. Dan tapi yang utama sih sebenarnya yang namanya klinik kita set lah sebagus mungkin, karena mata pasien, maaf ya, pasien kecantikan itu kan kayak sosialita banget ya, karena dia ngeluarin uang banyak buat kecantikannya dia kan nggak pengen yang cuman sekedar beli online gitu kan. Dia kan emang benar-benar pengen ketemu sama si dokternya, pengen dirawat langsung, disentuh sama mbak-mbak perawat yang di klinik kecantikan itu. Dan itu kita mesti servis banget, apa namanya ya, jangan sia-siakan lah saat dia datang, mata dia tuh dibikin indah lah dengan apa keadaan tempat, nuansa klinik kecantikannya kita. Saat memasuki ruangan klinik itu usahakan ya, apalagi kan dia kontak sama kita. Oke lah, sekarang kan zamannya corona ya, semua pada pakai masker, semuanya pakai tutup mata. Nanti insya Allah kan kedepannya insya Allah akan semakin membaik, kita akan semakin menemukan pencegahan terhadap virus corona ini. Dan kita insya Allah juga kan nanti kembali lagi perekonomian kita seperti biasa, insya Allah. Itu semuanya adalah harapan kita. Apalagi kami klinik kecantikan kan inginnya pasien kita ya ada mengunjungi kita, walaupun nanti ujung-ujungnya sih pasien bisa membeli dengan cuman kami mengirimkan kurir untuk obat-obat yang dia pesan selanjutnya. Mungkin itu apa yang penting kita perhatikan banget untuk masalah klinik ini. Tadi adalah tempatnya, yang kedua adalah keindahannya sesuai dengan hati si pemiliknya, lalu ketiga yaitu aroma ya. Kan tadi penglihatan udah, yaitu kita jaga banget penglihatan pasien ini, dari mulai keindahan waktu dia memasukin area parkir tempat kita, lalu memasukin ngelihat ada tanaman-tanaman hijau, lalu pas dia memasuki areanya ruangan, kita berikan dia
aroma yang membuat dia nyaman, yang membuat dia tenang nanti ada di dalam ruangan kita. Dan kita aturin pasien itu jangan terlalu lama menunggu kita di ruangannya kita, kasihan. Nah itu juga mesti diperhatikan. Kita ya kalau bisa kita bikin antrian ya, antriannya itu sistem telepon aja, jadi dia bisa datang ke tempat kita sesuai dengan waktu yang dia bisa. Dan habis itu kalau misalnya pun dia membatalkan ya itu tidak masalah buat kita, tapi kita bikin time buat dia. Jadi kita ngasih informasi kalau misalnya mau datang itu sejam sebelumnya kabarin ya, jadi kita bisa siap-siap saat dia mau datang ya, pasien kita udah selesai kita terapi seperti itu. Nah itu yang mesti walaupun ya ruangan kita indah, walaupun ruangan kita dikasih aromaterapi harum, terus pencahayaan juga itu mesti diperhatikan. Terus ngelihat penataan ruangan juga kita perhatikan. Jadi kan mata pasien kita ini ngerasa nyaman, tapi bukan berarti dia kan punya waktu juga, nggak nggak pengen berlama-lama karena dia pasti ada urusan yang lain. Ini kita sekedar menginformasikan aja, jadi harus hati-hati mengaturi pasien-pasien yang datang ke kliniknya kita. Itu perhatikan banget, apalagi sampai dia harus menunggu lama, abis dia perawatan terus dia nunggu lama. Nah saat dia melakukan perawatan itu dia pasti waktu datang tuh kan pasti dia konsultasi sama dokternya, dan dokternya udah tahu nih apa aja obat yang akan diberikan sama si pasien ini. Jadi saat dokter itu lagi ngajak ngobrol nih pasien, atau pasien ini sedang di facialin, pasti kan dia datang itu akan dilakukan tindakan kan kalau di tempat kita. Terus kita ya manfaatin waktu sambil dia ini kita bikinin obatnya, resepnya udah dikasihin ke apoteknya kita, jadi dia udah selesai facial, obatnya bisa langsung dia terima. Seperti itu menyiasatinya. Tadi selanjutnya tadi kan aroma ya, aroma. Nah aroma ini sendiri hati-hati, jadi ruangan pilih aroma yang merilekkan pasien. Jangan udah dia datang dalam keadaan capek tiba-tiba kita kasih lagu bum 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 bum, itu tambah stres dianya ya, sedangkan dia di sana untuk pengobatan ya dia pengen relaksasi. Jadi pilihlah aroma yang bikin dia rileks. Juga suara-suara itu diperhatikan. Kalaupun misalnya kita ingin menggunakan suara-suara musik terapi ya pilihlah musik terapi yang jenisnya juga menenangkan pasien kita, atau ya cukup dengan gemericik air ya itu udah cukup buat di kliniknya kita. Dan untuk selanjutnya itu tadi adalah dari suara ya. Terus selanjutnya mata, suara. Nah iya, waktu ketemu dengan pasien kita itu usahakan karyawan kita juga harum. Jangan sampai misalnya dia datang terus waktu facialin tangannya pasiennya bau habis makan terasi gitu loh ya, itu perhatiin gitu loh. Terus apalagi waktu ngomong itu aromanya itu juga perhatiin, jangan sampai keluar aroma yang bau nggak enak. Jadi usahakan makan permen atau apa, pokoknya keluarin segala sesuatunya aroma yang enak. Atau kalau enggak selanjutnya tadi yang untuk aroma ya, itu juga hati-hati yang karyawan kita jilbabnya jangan keluar aroma yang nggak enak ya. Bagusnya itu memang pakaian mereka tuh dipakai bukan lagi keluar, ganti pas masuk ke dalam ruangan ya kita udah siapkan baju mereka, bukan yang dibawa pulang, karena setiap orang pasti kebersihannya kan beda-beda ya. Kita bikinlah biar aroma pasien kita tuh merasa nyaman di tempat kita ya, sampai ke baju-bajunya si karyawan kita juga aromanya ya usahakan banget itu aroma yang enak. Jadi ya semuanya itu dipakai di kliniknya kita. Jadi pasien tuh jangan sampai mencium bau-bau yang tidak enak. Pilih juga warna-warna untuk klinik ya. Sebenarnya untuk klinik ya suka-suka
suka-suka si pemilik klinik itu sih, si ownernya. Cuman ya maksudnya jangan pilih warna-warna yang genjreng sehingga membuat letih ya mata pasiennya kita. Itu juga mesti perlu diperhatikan. Oke, nanti yang utama lagi, jangan lupa kebersihan. Jangan sampai tuh ya di tempat kita kesentuh lagi duduk ada kotoran, terus jangan sampai pas pasien datang itu dia megang debu, apalagi di luar saat dia parkirin mobilnya dia, terus dia nggak merasa melihatnya, aduh ini kok sampah belamburan. Nah, kita usahakan tuh cari tempat sampah yang tertutup ya, jadi nggak ada laler gitu loh. Terus juga waktu pas masuk kan udah kita tahu, oh ini udah bersih, nggak ada debu dan segala macam, nggak ada laba-laba, sarang laba-laba ya, usahakan itu selalu bersih. Terus yang utama lagi ada kamar mandi, itu yang utama, itu kamar mandi. Oke lah, kita udah steril segala macam, alat facial, bednya kita yang spraynya, oh yang ini yang disposable, satu pasien pakai langsung buang, kan pasien pengen banget yang nyaman, itu kan gampang banget. Yang disposable kayak gitu langsung pakai langsung buang itu banyak, apalagi kan zaman corona saat ini semakin banyak aja orang berkreasi yang segala sesuatunya harus pakai buang seperti itu. Walaupun nanti udah corona itu tidak pandemi lagi, usahakan kita menggunakan itu, toh lagian untuk kenyamanan pasien kita itu tidak masalah. Itu yang harus kita perhatikan. Oh iya, tadi juga hati-hati soal keamanan. Kita juga harus memiliki dua pintu, jadi pintu yang masuk ke depan dan arah yang mau keluar jangan sampai buntu. Kan kita harus tahu keamanan pasien kita, buat aman-amannya pasien kita tuh merasa nyaman di tempat kliniknya kita. Begitu juga waktu dia ada penjaga terhadap mobil yang dia punya atau motor yang dia punya, itu penting banget karena dia kan datang ke situ nggak pengen dong was-was, aduh nanti mobil aku takut diambil orang, aduh ini nih, seperti itu jadi diperhatikan banget. Mungkin kita nanti lanjut, kita lihat klinik-klinik, model-model klinik, ngeset yang klinik-klinik yang saat ini, insyaallah terus dipantau ya. Mudah-mudahan sukses usaha kita, kecantikan berkah.